Malam, Sep. Buka. Ya, hari ini kita bahas 3 match ya. Dimana ya tiga-tiganya sebenarnya nggak terlalu bagus juga dari segi permainan ya. Terutama ya kita mulai dari yang pertama dari Chelsea. Ya, Chelsea ini awal line up ya, kalau misalkan kalian nonton informasi 4-2-3-1 di mana Havertz ini berposisi sebagai false nine dengan ditopang oleh Mason Mount di kiri, Ziyech di mana tengah, Pulisic di kanan ya. Itu mereka switch role tuh ibaratnya. Dimana switch role-nya di sini nggak berjalan dengan bagus. Ya gue tahu kenapa, karena ya Chelsea ini kan di tangan Tuchel lagi coba adaptasi. Istilahnya Tuchel ini lagi coba mencari formula yang pas. Selain kemarin kan sebelumnya main 3-4-3 sudah cukup berhasil, dan dia ingin mencoba lagi formasi alternatif apa yang pantas diterapkan oleh Chelsea. Nah, di sini Tuchel mainin 4-2-3-1. Ya, cuman 4-2-3-1 kan ibarat di sini kan harus ada minimal 2 pemain yang kuat megang bola, dan di sini gua nggak melihat lebih dari 2 pemain Chelsea yang jago megang bola ya. Kalau misalkan kemarin gue perhatikan ya cuman Jorginho doang yang benar-benar bisa distribusi bola segala macam. Ya, lalu Christian Pulisic juga sampai akhirnya ditarik nggak kelihatan juga. Ziyech nggak bisa adaptasi karena Ziyech ini kan biasa kan posisinya mainnya di sayap kanan ya, dan di sini dia coba ditempatkan di tengah dan dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Sampai akhirnya diganti oleh si siapa? Werner. Mason Mount sama juga. Mason Mount ini ibaratnya dia lebih cocok ditempatkan persis di belakang striker, bukan di posisi sayap kanan yang otomatis speednya dia nggak ada. Jadi dia dapat bola otomatis dia lakukan serangan oportunis, nggak memanfaatkan Havertz yang kemarin cuman lari doang di depan apa? Ibaratnya lari cuman buka ruang doang di depan pertahanan dari Leeds United. Nah, cuman Leeds United ini apakah mereka main bertahan? Enggak juga. Leeds United ini bermain menyerang. Kalau misalkan sepak bola Bielsa ini kan lu nggak pantas bermain bertahan untuk bisa cetak gol, lu harus menyerang. Nah, inilah sepak bola Bielsa. Ya walaupun menyerang, cuman kan Leeds United ini kan semuanya pemainnya ini kan level grade B ya. Itu otomatis gua nggak heran kalau misalkan Leeds ini nggak bisa cetak gol. Bukan karena Mendy-nya bagus, Mendy sebenarnya biasa aja. Cuman karena lebih kepada finishing-nya di sini nggak bagus. Jadi gue nggak heran kalau misalkan Leeds ini nggak bisa cetak gol, Chelsea juga nggak bisa cetak gol. Chelsea nggak bisa cetak gol di babak kedua ya karena mereka lebih memanfaatkan serangan-serangan oportunis dengan switch play-nya yang berjalan lamban. Jadi ya perlu adaptasi juga lah oleh squad ini. Kalau misalkan mereka ingin mencari alternatif selain 3-4-3 ya gue saranin jangan pakai 4-2-3-1 dulu dengan false nine untuk sementara. Ya karena penempatan posisi pemainnya si Tuchel ini juga gak sesuai dengan kapasitasnya. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya ada ya Madrid ketemu Elche. Ya sebenarnya Madrid Zidane ingin melakukan rotasi ya di sini ya, dimana Valverde dengan Isco di tengah dengan ditopang oleh Casemiro 4-3-3 seperti biasa. Cuman diadaptasi di dalam lapangannya menjadi 3-1-4-2 atau 3-5-2 sama aja lah istilahnya kan, dengan Vazquez dengan Mendy yang bermain di sayap dengan ditopang oleh Benzema dengan Vinicius. Ya di babak pertama Madrid gak bisa ngapa-ngapain, istilahnya bukan gak bisa create chance, tim ini bisa create chance cuman finishingnya amburadul sampai lu bisa lihat betapa frustasinya para pemain Madrid ya, seperti kayak misalkan Casemiro sampai dia melakukan shooting karena apa? Benar-benar dari lini tengahnya Madrid ini nggak diberikan space gitu, otomatis lu nggak ada supply ke depan, strikernya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gua nggak heran di babak pertama imbang 0-0. Di babak kedua Zidane ini mulai berpikir untuk ya memasukkan beberapa pemain lah istilahnya. Isco yang nggak kelihatan ditarik, Valverde ditarik, lalu si Vinicius Junior yang gue nggak tahu perannya dia ngapain di lapangan ditarik. Nah
sampai Madrid kebobolan 1 gol. Zidane mulai serius masukin beberapa pemainnya, dan ya lu kelihatan juga bedanya kualitas antara Madrid tim utama dengan Madrid tim cadangan begitu jomplang ya. Ibaratnya bukan seperti Madrid 2-3 musim sebelumnya yang cukup merata. Cuman di sini lu kelihatan banget ketika Modric masuk, Kroos masuk, beda langsung cara bermainnya. Ditambah lagi Hazard ya. Hazard cuman kan masih istilahnya up and down ya. Kadang bagus, kadang jelek. Cuman di match ini dia lumayan, nggak bagus, nggak jelek juga. Cuman istilahnya punya peran lah dalam distribusi bola. Sampai terakhir Benzema dapat gol 2-1. Nah, inilah yang gue mau terapkan kenapa Madrid ini memiliki mental juara. Karena sampai peluit perpanjangan, peluit babak pertandingan belum berakhir, lu nggak boleh menyerah. Dan itulah yang diperlihatkan oleh timnya Zidane ini. Ya, dan lu bisa melihat juga kan Atletico seri imbang 0-0 lawan tim sekelas Getafe. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Fulham ketemu City. Nah, City ini main dengan 2 striker ya setelah beberapa match, atau kalau nggak salah perdana ya musim ini Gapsus dengan Aguero diduetkan. Ya gue ngerti karena apa, si Pep ini kan tengah pekan dari Liga Champion ya, jadi dia ingin melakukan rotasi juga dan juga ingin memberikan match fitness kepada Aguero yang baru sembuh. Cuman mesinnya nggak jalan juga di babak pertama, terutama Bernardo Silva ya. Bernardo Silva ini dia nggak pantas main di tengah, dia cocoknya main di sayap melebar. Sampai Bernardo Silva ditarik tuh, gantiin oleh Fernandinho. Kenapa? Supaya lebih memberikan peran kepada Rodri untuk bisa membantu ke depan. Ya, sampai akhirnya ya agak meninggal lah istilah mesinnya City. Cuman lu bisa lihat cetak gol-gol City kayak apa. John Stones kalau nggak salah melakukan umpan lambung atau set play 1 gol. Gapsus positioningnya pas. Gapsus ini ibaratnya dia lebih cocok main di tengah. Jadi ketika dia main lah istilahnya, dia main otomatis switch play-nya City ini melamban karena dia nggak bisa mengikuti aliran temponya Pep yang itu satu posisi kosong, posisi di belakangnya udah siap, jadi lu nggak numpuk di tengah. Nah inilah yang gue lihat kemarin di City, ada beberapa tumpukan pemain ketika striker murni diterapkan seperti Gapsus, sedangkan Aguero diberikan free roll aja di sini. Ya beruntung dia bisa cetak gol penalti kan. Ya secara kesimpulan untuk City layak menang 3-0, dan ya lu bisa lihat paling lambat juga di bulan April City udah bisa juara. Oke, sekian dulu.